ngapain ya? Hari ini kita mau bersekolah minggu, Ya, Nesti. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menolong kami sehingga kami boleh bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang memberkati kami, bahkan menolong setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat, tekun dan setia, menjadi anak-anak yang terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Nah, hari ini kita akan bernyanyi mengenai dari terbit matahari. Adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Adik-adik yang ada di rumah mesti semangat untuk memuji Tuhan. Wah, adik-adik kita akan menyanyikan lagu ini lebih semangat lagi. Amin. 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 Sama-sama bertepuk tangan. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta,
kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sekali lagi katakan, aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu I Will kita, yaitu I Will bertanggung jawab. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menempati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam perbuatan, di dalam segala perkara, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Ku mau bertanggung jawab, ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Adik-adik, sesudah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita deklarasikan Mazmur pasal 91 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian terima kasih Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Terima kasih kami bersyukur terima kasih atas kebesaran, atas kebaikan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Allah Roh Kudus mengalir di dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh,
Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari bukakan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap aspek kehidupan kami. Inilah kehidupan kami serahkan di tangan kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Yuk semua tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kak Yandi hari ini mau membawakan firman mengenai dipilih untuk menjadi pemimpin masa depan ya. Tuhan memilih kita untuk dijadikan pemimpin masa depan. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang perjalanannya ini luar biasa ya. Dia mengalami hal yang buruk, yang jelek, tapi endingnya, akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan keluarganya. Wah, pasti tahu ya siapa? Yusuf ya. Ayo kita buka ya. Kejadian 39. Kita baca ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Ya, kayak dibacakan ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, adik-adik, kalau kalian baca cerita mengenai Yusuf, Yusuf ini 12 saudara ya. Satu kali kalian sudah tahu bagaimana saudara-saudaranya iri sama Yusuf ya. Sejak dia menceritakan mimpinya, ayahnya memberikan dia jubah yang maha indah, akhirnya semakin bencilah saudara-saudaranya. Satu kali saudaranya merencanakan hal yang jahat, mau dibunuh. Tapi untung kakak yang tertua ngomong, jangan ya, jangan dibunuh, itu saudara kita buang saja di sumur ya, di sumur yang kering. Setelah dia dibuang, tiba-tiba ada pedagang lewat ya. Kalau zaman dulu orang bisa dibeli, bisa dijual ya, mendapatkan uang. Akhirnya Yusuf ini dijual ya kepada pedagang Ismail ini. Dijual karena Yusuf ini perawaannya ganteng ya. Wah, dia mungkin badannya juga bagus ya. Wah, akhirnya laku harga dengan harga yang tinggi ya.
akhirnya dijual. Dan singkat cerita, Yusuf dijual juga di rumah seorang pegawai Firaun, ya, yaitu Potifar. Akhirnya Yusuf ini dibeli, ya. Dia bekerja sebagai pembantu, ya. Nah, Yusuf ini walaupun dia dijual, dia bekerja sebagai pembantu, dia ini orang yang bertanggung jawab, ya. Dia orang yang mengerti tanggung jawabnya, dia mengerti tugasnya. Wah, pagi mungkin dia bangun, ya. Mungkin tuannya belum bangun, dia sudah bangun, ya. Dia sudah sapu rumahnya, dia sudah pel, dia sudah bersih-bersih perabot-perabotnya, ya. Dia sudah siapkan semuanya. Tuannya bangun, sudah selesai semua, sudah rapi rumahnya, sudah bersih, ya. Akhirnya Tuan Potifar ini seneng, ya. Wah, Yusuf ini orangnya baik, ya. Dia bisa dikasih tanggung jawab. Akhirnya diberikan tanggung jawab lagi. Sudah, Yusuf, sekarang kamu yang atur, ya. Itu kan saya punya banyak pembantu. Nah, sekarang kamu jadi kepalanya. Waduh, Yusuf sekarang dikasih kepercayaan untuk mengatur. Karena rumahnya besar, ya. Dia ini Potifar ini orang kaya. Dia seorang dikatakan kepala pengawal raja. Wah, berarti kalau sekarang pampres gitu, ya. Yang Jokowi itu ada pengawalnya. Wah, dia kepalanya ini sekarang, ya. Yusuf ini dijadikan sama Potifar sebagai kepala pembantu. Wah, karena pembantunya banyak, ya. Dikasih tugas, kamu tiap hari kamu bersihkan ini, ya, bersihkan ini. Kamu yang ngepel, kamu yang bersihkan kebun, kamu yang nanam, yang nyirami, dan sebagainya. Semua dikerjakan Yusuf dengan penuh tanggung jawab. Dan dikatakan Yusuf ini disertai Tuhan, ya. Dia disertai Tuhan. Apa yang dilakukannya berhasil. Wah, sampai Tuan Potifar ini senang, ya. Semua dipercayakan sama Yusuf, ya. Sebab disertai Tuhan. Nah, kalau kita mau jadi orang yang berhasil, kita harus mengerjakan tanggung jawab kita, ya. Dengan penuh tanggung jawab. Tugas-tugas yang diberikan sama papa mama harus kita kerjakan sampai selesai, ya. Sampai tanggung jawab, sampai selesai apa yang tugas yang diberikan sama guru, sama orang tua, kita harus selesaikan. Seperti Yusuf. Yusuf ini rajin, ya. Dia nggak males, ya. Ingat, ya, Yusuf ini bukan orang yang males, tapi dia orang yang rajin. Dia tanggung jawab, ya. Wah, sudah dia kerjakan semuanya dengan baik. Diujilah Yusuf, ya. Ternyata dia disenangi sama istri Potifar, ya. Dia digoda, tetapi Yusuf tetap menjaga kekudusan. Dia nggak mau, ya. Akhirnya dia lari karena dia dituduh memperkosa istrinya Potifar. Dimasukkanlah dia dalam penjara. Tapi Yusuf tidak berbuat dosa. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Yusuf akhirnya dijebloskan ke penjara, ya. Waduh, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih visi, kamu akan jadi kepala, kamu akan dihormati, saudara-saudaramu akan tunduk kepada kamu. Tapi kenyataannya kok sekarang aku masuk penjara. Tapi Yusuf ini tidak mengeluh, ya. Dia kerjakan semua dengan penuh tanggung jawab, ya. Dia nggak ngomel, dia nggak sambat, ya. Aduh, aku ini kok hidupku susah, ya. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Nah, dikatakan di penjara Yusuf juga mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar, ya. Dia rajin, dia dapat dipercaya. Kalau kalian baca terus, ternyata Yusuf juga dijadikan kepala tahanan. Waduh, karena apa? Karena orang lihat Yusuf ini luar biasa, ya. Dikasih pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh.
sampai selesai ya, nggak pernah ngomel ya. Coba adik-adik kalau disuruh papa mama, ada yang ngomel di sini? Nggak ada ya. Di belakang banyak. Nggak ya. Kita kalau dikasih tugas, kita harus tanggung jawab ya. Diselesaikan sampai selesai ya. Karena Tuhan itu juga melihat ya. Kalau kita dikasih tanggung jawab, kita bisa nggak selesaikan sampai selesai? Ayo ambilkan minum. Wah, langsung diambilkan. Bukannya ngomel terus, mama nih nyuruh-nyuruh terus sama aku. Kok nggak adik sih? Enggak ya. Kita harus kerjakan dengan senang hati. Nah, Yusuf ini juga demikian. Dia kerjakan walaupun di penjara. Dia difitnah, dijebloskan penjara. Dia kerjakan semua dengan tidak mengeluh ya. Tanggung jawab yang diberikan sama kepala penjara. Yusuf, kamu besok pagi ini kunci ya. Itu tahanan A1, 2, 3. Itu kamu nanti pagi itu buka, mereka biar mandi ya. Para tahanan tuh biar mandi. Setelah itu kamu masuk lagi, suruh masuk mereka. Kamu kunci loh ya Yusuf. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kamu bisa disalahkan. Baik Pak. Wah, Yusuf pagi-pagi dibuka. Ayo mandi-mandi semua. Para tahanan disuruh mandi. Setelah mandi mereka mungkin suruh bekerja. Setelah bekerja selesai, masuk kandang lagi. Masuk penjara lagi. Dikunci lagi sama Yusuf. Wah, Yusuf tiap hari dia kerjakan tanggung jawabnya yang diberikan sama kepala penjara dengan baik ya. Dan dikatakan Tuhan tetap menyertai Yusuf ya. Yang luar biasa, Yusuf dalam keadaan nggak enak ya. Orang di penjara nggak enak ya. Ada di sini yang di penjara enak, nggak enak ya. Susah, nggak bisa pergi kemana-mana ya. Nggak bisa lihat TV, nggak bisa telepon ya. Stres. Tapi Yusuf ini dia sabar ya. Dia menunggu janji Tuhan. Nah, singkat cerita, Yusuf ini bisa menjadi Perdana Menteri ya. Karena dia bisa mengartikan mimpi. Nah, kita akan belajar ya dari Yusuf. Dia punya 3 karakter, 3 kunci karakter ya. Yusuf yang bertanggung jawab ya, sehingga dia bisa diangkat Tuhan dari sumur ya. Dia dijual jadi budak, dia masukkan penjara walaupun dia nggak bersalah, dia difitnah. Wah, rasanya stres ya. Aduh, hidup ini kok nggak enak ya. Sudah dijual sama saudara, sudah dibuang, sekarang bekerja baik-baik, dijebloskan penjara. Aduh, Yusuf ini rasanya sumpek ya. Tapi dia tahu Tuhan tetap menyertai Yusuf ya. Dia lakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dan akhirnya Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri ya. Luar biasa. Dari budak dijual, dari napi bekas tahanan, tetapi dia sekarang menjadi Perdana Menteri. Karena Tuhan menyertai dan membuat Yusuf berhasil ya. Nah, ada 3 kunci karakter ya Yusuf yang mau bertanggung jawab. Kita akan belajar ya dari Yusuf ya, supaya kayak dipercaya Tuhan juga mempersiapkan masa depan kalian ya. Tuhan akan jadikan kalian pemimpin-pemimpin yang berhasil ya. Mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kamu akan jadi seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Kamu mungkin jadi Perdana Menteri. Wah, bisa juga ya. Kamu jadi anggota DPR, kamu jadi dokter, jadi angkatan laut, apalagi ABRI, polisi, tapi yang disertai Tuhan seperti Yusuf ya. Luar biasa. Ayo, 3 kunci karakter yang Yusuf yang bisa bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, yang pertama, Yusuf ini ternyata hidup benar ya dan takut akan Tuhan. Yusuf ini memiliki karakter dia hidup benar. Hidup benar itu apa tuh Kak? Hidup benar itu melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kita lakukan. Itu namanya
hidup benar ya. Hidup benar dan takut akan Tuhan. Walaupun sekeliling gak lihat, tapi Yusuf tahu ya, ada Tuhan yang melihat dia. Jadi waktu dia diajak berbuat dosa sama istri Potifar, walaupun sekeliling gak ada orang, tapi Yusuf tahu ya, ada satu mata yang melihat, yaitu Tuhan. Yusuf ini dia gak berani berbuat dosa ya. Padahal diajak sama istri Potifar, digoda, tetapi Yusuf melarikan diri. Dia gak mau berbuat dosa karena dia hidup benar dan takut akan Tuhan. Ya, hidup benar ini itu melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati ya, tanpa terpengaruh oleh tawaran-tawaran dunia. Nah, berani enggak kita harus mengambil sikap hati, iya aku mau hidup benar ya. Contoh, temanmu, ayo kamu ngerokok aja. Kalau kamu enggak ngerokok, aku enggak mau jadi temanmu. Wah, gimana sikap kita? Kita mau hidup benar, takut akan Tuhan, atau kita nuruti teman kita? Nanti aku enggak mau jadi temanmu loh. Kamu banci, kamu enggak berani ngerokok, misalkan gitu. Padahal kita tahu ya, itu dosa. Nah, kita harus berani mengambil sikap seperti Yusuf. Enggak, aku enggak mau. Kamu enggak jadi temanku juga enggak apa-apa. Aku enggak mau berdosa. Aku enggak mau melakukan dosa. Nah, itu namanya hidup benar ya. Takut sama Tuhan. Jadi kita harus berani melakukan perintah Tuhan tanpa dipengaruhi oleh sekeliling kita. Misalkan temannya, ayo wes, kamu ambil aja uangnya itu. Kamu kan perlu uang, kamu curi, gak ada yang tahu. Aku juga gak akan ngomong-ngomong ya. Gak apa-apa, ambil aja. Nah, itu kita harus berani ngambil sikap ya. Enggak, aku gak mau mencuri. Ada Tuhan yang melihat. Nah, itu namanya hidup benar dan takut akan Tuhan. Seperti Yusuf ya. Dia walaupun gak ada orang, tapi dia tahu ya, ada Tuhan yang melihat. Jadi kita mau melakukan dosa, wah janganlah, ada Tuhan yang melihat kita. Nah, kita harus hidup benar dan takut akan Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Yusuf ini mempunyai karakter yang luar biasa ya. Dia mengasihi dan mengampuni. Wah, saudara-saudaranya padahal dia benci ya, bahkan mau membunuh dia. Tapi Yusuf ini enggak dendam ya. Waktu dia diangkat jadi Perdana Menteri, seluruh negeri kelaparan ya. 7 tahun. Tapi sebelum itu dikatakan apa? 7 tahun masa kelimpahan. Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri karena dia punya hikmat. Dia kumpulkan gandum-gandum, dimasukkan di gudang-gudang, dipenuhi. Dan 7 tahun berlalu. Sekarang tibalah masa kelaparan. Pada waktu masa kelaparan, wah saudara-saudara juga datang ya. Tapi saudaranya nggak tahu. Oh, itu Yusuf ya. Pertama dia nggak tahu ya. Tapi lama-kelamaan tahu. Loh, itu kan adik kita. Aduh, aku sudah merencanakan yang jahat. Aku sudah menjual dia. Aduh, bagaimana ini aku? Waduh, kita bisa mati ini. Wah, saudara-saudara ketakutan ya. Karena dia adalah adiknya sendiri yang dijual. Wah, takut ya. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Dia ini luar biasa ya. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Coba kita baca ya. Kejadian 45 ayat 5. Waktu saudara-saudara lihat Yusuf, dia takut. Tapi Yusuf apa? Dia ngomong gini ya. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wah, luar biasa. Yusuf ini dia enggak benci, dia enggak marah, dia mau mengampuni ya.
Dia mau mengasihi saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya berbuat jahat sama dia. Ya, dia dijual, dia dikatakan sama, dia ngomong sama papanya kalau Yusuf mati. Enggak. Tapi Yusuf ini enggak dendam ya. Kita sama saudara enggak boleh dendam ya. Mungkin sama adik kita, mungkin mainan kita diambil. Coba adik-adik mangkel enggak? Mangkel kak, awas kamu ya. Kamu ngambil mainanku, nanti kamu tak pukul kamu ya, tak cubit kamu. Wah, itu namanya dendam ya. Enggak ya, Yusuf enggak, dia enggak dendam. Bahkan dia mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Maka dia ngomong, kamu enggak usah susah ya, kamu enggak usah bersedih hati. Walaupun kamu memang mau menjual aku, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Nah, luar biasa Yusuf ini ya. Dia ngomong, aku ini jadi Perdana Menteri Mesir supaya aku bisa memelihara keluarga kita ya. Supaya keluarga kita tidak kelaparan. Sudah sekarang kamu pergi, jemput ayahku, jemput ibuku ya, jemput saudara-saudaraku. Kamu pergilah ke Mesir supaya kamu terpelihara, kamu gak mati kelaparan di sana. Nanti aku akan minta sama Fir'aun, sama Raja Fir'aun, supaya kamu bisa tinggal di sini. Kamu bisa bersama anak-anakmu, bersama istrimu ya. Kamu bisa tinggal di sini dan aku akan mencukupi semua kebutuhanmu ya, makananmu, pakaianmu ya, apa yang kamu perlukan, aku akan mencukupi. Wah, luar biasa Yusuf ini ya. Dia nggak mangkel kalau dia dendam. Ini saudaraku ini kemarin yang jual aku. Sekarang aku punya jabatan, aku akan bunuh kamu atau aku masukkan kamu penjara. Bisa Yusuf ya. Tapi Yusuf dia nggak dendam, luar biasa ya. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia ngomong, sudah jangan sedih, sudah kamu pindah sini saja. Wah, akhirnya papanya, saudara-saudaranya, anak-anaknya semua diajak ke Mesir ya, dipelihara sama Yusuf. Akhirnya Yusuf ngomong sama Fir'aun. Dia cerita kalau saudara-saudaranya datang dari Israel, dia mau boleh nggak tinggal di Mesir. Wah, Raja Fir'aun bermurah hati ya. Udah, kamu pilih tanah yang terbaik, Gosen. Wah, tanah yang subur. Dikasih sama Raja Fir'aun untuk saudara-saudara daripada Yusuf. Akhirnya seluruh keluarga Yusuf tidak kelaparan ya. Mereka dipelihara. Dia tahu itu adalah rencana Tuhan. Ternyata Tuhan itu mempunyai rencana ya untuk Yusuf dan keluarganya. Rencana masa depan yang cerah dan penuh harapan. Coba mungkin kita lihat ya, waduh, aku ini anaknya orang gak mampu kak. Papa mamaku saja gak bisa menyekolahkan aku. Bagaimana aku bisa meraih cita-citaku? Aku kepengen jadi dokter atau mungkin aku pengen jadi tentara. Aduh, ya apa ya kak? Wah, percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kamu masa depan yang cerah dan penuh harapan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus pegang janji Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau memberikan aku masa depan yang cerah dan penuh harapan. Aku percaya Tuhan, satu kali aku akan jadi dokter. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti Yusuf ya. Walaupun dia mengalami hal yang gak enak, dia dijual, dia di penjara, tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Nah, Tuhan juga tetap menyertai kita ya. Kita mungkin ngalami gak enak, aduh membayar SPP saja gak punya uang. Tapi ingat ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai kita. Dan apa yang kita perlukan, percayalah Tuhan bisa memenuhi kebutuhanmu ya. Jadi kita harus
mengasihi ya. Kita harus mengampuni. Mungkin saudara-saudara kita yang menyakiti, adik kita mungkin, kakak kita. Aduh, mencekno wis awas kon ya. Nggak, kita nggak boleh dendam ya. Kita harus mengampuni ya. Kita harus mengasihi seperti Yusuf ya. Yang ketiga, Yusuf ini ternyata mengandalkan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Setiap hal yang Yusuf lakukan, dia senantiasa mengutamakan Tuhan. Sehingga Tuhan berkarya dan membuat Yusuf berhasil dalam setiap hal yang dikerjakannya. Yusuf ini walaupun dalam keadaan susah ya, dia dalam keadaan di penjara, tapi dia tetap percaya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku percaya. Mungkin aku saat ini dalam penjara, tapi aku percaya Engkau punya rencana yang baik untuk aku. Wah, Yusuf ini tetap rendah hati ya. Dia tetap berdoa. Walaupun dalam keadaan kesesakan, susah di penjara, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang dikatakan firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wah, kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati. Kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik akan diberkati. Jadi Yusuf ini mengandalkan Tuhan ya. Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia suka berdoa. Mungkin setelah dia bekerja, tanggung jawabnya sudah selesai, dia sudah kunci semua pintu tahanan ya. Dia sudah lelah, dia berdoa, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Kau punya rencana yang luar biasa. Aku percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik untuk aku. Walaupun aku di penjara, tapi aku percaya satu kali aku akan keluar. Betul ya, dia punya hubungan yang baik sama Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Apapun yang dilakukannya, dikatakan firman Tuhan, oleh Yusuf disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukannya. Luar biasa. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, masa depannya cerah dan penuh harapan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan ya. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup untuk menolong aku. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menjadikan aku dokter. Walaupun mungkin saat ini papa mamaku gak bisa. Aku percaya Tuhan, Engkau berjanji memberikan aku masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kita percaya kepada janji Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Nah, waktu adik-adik percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa gak melakukan segala sesuatu? Sangat bisa ya. Dia bisa merubah keadaan yang jelek menjadi baik seperti Yusuf. Yusuf mungkin orang bilang aduh gak punya pengharapan, dijual, dimasukkan penjara, tetapi akhirnya Tuhan angkat Yusuf ya jadi apa? Perdana Menteri. Luar biasa ya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita hari ini belajar 3 hal ya. Yang pertama apa tadi? Hidup takut akan Tuhan, hidup benar dan takut akan Tuhan. Kita harus tetap benar melakukan perintah Tuhan. Itu hidup benar. Yang kedua apa? Mengasihi dan mengampuni. Yang ketiga kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Maka kau akan berhasil. Kau akan jadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan kalau engkau mengandalkan Tuhan ya. Yuk, yang terakhir ayat hafalan ya. 1 Petrus 5 ayat 6. Sudah ketemu? 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Baca satu lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya. Dalam sekolah, dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, ya. Kita harus hidup benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Yuk, kita akan berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk kami bertanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan kepada kami mau melakukan sampai selesai. Tuhan, kami mau hidup benar dan takut akan Engkau. Kami mau mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Dan kami juga mau mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berfirman, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan kami mau melakukannya supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, yaitu persembahan. Sekarang persembahannya boleh disiapkan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan setiap hari. Tuhan, saat ini kami mau memberikan korban syukur kami, persembahan yang terbaik. Berkati Papa Mama yang sudah menyediakan persembahan ini Tuhan. Dan persembahan ini kami mau memberikan dengan penuh sukacita karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja, ShopeePay dengan scan QR, CIMB, Mobile Banking, BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023 atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita lebih lagi bersukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Pom 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pom 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh suka
bagiku, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam pam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sukacita ya. Haleluya. Kita karena disertai Tuhan seperti Tuhan menyertai Yusuf. Yuk kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya.